Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Irawan pada mata kuliah Kinematika dan Dinamika. Pada kesempatan hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar kinematika. Baik, sebagai pengantar ya, dalam sistem perancangan dan pergerakan mesin itu dilakukan analisa gerak yang terjadi pada setiap elemen-elemen di dalam sistem tersebut ya. Gerak yang terjadi pada tiap elemen dapat disebabkan gaya-gaya dinamika yang diterima dari luar sistem. Jadi, kinematika itu adalah studi tentang gerakan bagian mesin ditinjau dari lintasan, kecepatan, percepatan, dan disertai penyebabnya. Kalau dinamika itu studi tentang gerakan bagian-bagian mesin dengan meninjau lintasan, kecepatan, dan percepatan disertai dengan penyebabnya. Jadi ada sedikit perbedaan di antara kinematika dan dinamika. Oke, kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah suatu mekanisme engkol dan silinder ya, dan piston. Mekanisme suatu engkol dan gerakan piston pada motor Dakar. Kita lihat ya, pada gambar ini terdiri dari batang engkol, kemudian connecting rod, dan digambarkan suatu garis lurus batang penghubung 2 dan 3 gitu ya. Jadi ini adalah gambar dari gerakan engkol, kemudian digambarkan dengan sebuah batang 2 dan 3 dan apa itu gambar inilah yang disebut dengan garis apa itu gerakan gaya yang disebut dengan kinematikanya. Oke, seperti itu ya. Terus yang digambarkan di kinematika atau gerakannya itu hanya berupa garisnya saja ya. Lihat, ini adalah gambar 2 di garis karena ini ada gerakan. Jadi garis ini mewakili sebuah gerakan. 2 ini bergerak ya, 2 ini bergerak, digambarkan seperti 2 bergerak. Sedangkan angka 1 ini adalah poros. Jadi poros itu digambarkan seperti ini. 2 adalah gerakan. Dan 3 ini adalah gerakan dari connecting rod. Connecting rod, kemudian ini adalah poros engkol. Ini adalah apa itu pistonnya ya. Ini pistonnya. Dan 4 ini adalah apa itu sebagai frame-nya ini ya, sebagai frame-nya ini. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian pada bidang gerakan kita lihat pada gambar ini ya, bahwa batang penghubung nomor 3 di ujung yang terhubung dengan batang penghubung 2 memiliki gerak rotasi ya. Sedangkan di ujung lainnya yang berbatasan terhubung dengan piston bergerak translasi. Jadi yang keempat yang bergerakan piston ini dari ini ke sini ini adalah gerakan translasi. Oke. Selanjutnya vektor. Kita kalau Anda telah belajar ilmu fisika di semester kemarin bahwa vektor ya, dalam ilmu fisika itu terdapat 2 macam besaran, yaitu sklar dan besaran vektor. Kalau besaran saklar itu yang hanya memiliki harga saja, contoh jarak, luas, isi, waktu, dan lain sebagainya. Kalau besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki besar, harga, dan arah. Misalnya lintasan, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Nah, pada dinamika ini besaran yang digunakan itu lebih banyak pada besaran vektor. Seperti itu ya. Ada juga yang gunakan nanti besaran saklar ya. Oke. Kita lanjut. Oke, ini contoh. Apabila kita memiliki kecepatan 60 km per jam dan kita akan menggambar dalam kertas, kita harus membuat suatu skala. Jadi 1 cm itu dibuat skala
sama dengan 10 km per jam. Jadi kalau 60 km per jam, jadi gambar kecepatan vektornya dengan 60 km per jam itu sepanjangnya adalah 6 cm. Jadi kita pakai skala gaya. Terus kemudian arah panah menyatakan kepala atau ujung vektor dan ujung lainnya disebut ekor atau asal. Arah dari suatu vektor digambarkan dalam suatu sudut dalam derajat yang dibuat oleh vektor tersebut berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu X positif horizontal. Jadi kalau ini adalah ujung ya, ujung atau titik pusat ya. Kalau itu arahnya ini adalah misalkan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Dalam dalam pelajaran matematika ya, ada matematika dulu Anda pernah belajar sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah misalkan ini sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X seperti ini ya. Nah, ini adalah titik pusatnya. Ini adalah titik pusatnya. Ini adalah titik pusatnya. Oke, ini juga titik pusat, ini juga titik pusat. Kalau arahnya itu adalah ke kanan berarti X-nya adalah positif. X-nya adalah positif. Kalau arahnya itu nanti ke kiri, berarti X-nya adalah negatif. Ya. Begitu juga dengan sumbu Y. Kalau arahnya ini ke atas, berarti ini adalah Z-nya adalah positif. Ini adalah Z positif. Kalau nanti arahnya adalah ke bawah, berarti Z-nya adalah negatif. Oke, seperti itu ya. Nanti jika ini ada arahnya ke sana, berarti adalah positif. Ya, positif. Kalau nanti arahnya ke sana, berarti adalah negatif. Kalau arahnya ke sini, juga negatif. Arahnya ke sini adalah yang X-nya positif, Z-nya negatif. Oke, seperti itu terus ya. Itu seterusnya. Jadi nanti seperti belajar sumbu X dan sumbu Y di mata kuliah fisika di semester kemarin seperti itu. Jadi kalau misalkan ini ya 30 derajat titik pusatnya ke sini. Ini arah gayanya kemana? Positif atau negatif? Oke. Tentu karena ini berada di sumbu, kita garis sumbu begini ya, kita garis sumbu begini, garis sumbu, tentu ini adalah X-nya adalah positif. Kalau yang ini kita garis sumbu ke atas, red, nah maka ini adalah gayanya adalah negatif, ya, gayanya adalah negatif, X-nya secara negatif, Z-nya ini arahnya positif ke sana. Tapi ini arah gaya X-nya adalah negatif. Terus begitu juga seterusnya ya. Nah, jadi kalau searah jarum jam, kalau searah 1 jam ini ya, berarti ini adalah gayanya positif. Tapi kalau berlawanan jarum jam itu arahnya adalah negatif. Ini positif dan ini adalah negatif. Oke, kita lanjut. Sekarang ke penguraian vektor. Jadi ada sebuah vektor atau gaya dapat diurutkan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sebuah vektor F memiliki arah θ dapat dijabarkan pada sumbu X dengan cara menarik garis pada ujung F menuju X dan tegak lurus sumbu X sehingga didapat Fx yang memiliki besar F cos θ. Dengan cara yang sama menuju sumbu Y didapat Fy sebesar F sin θ. Jadi ini ada sebuah gaya F seperti ini. Ini ada gaya F ya. Untuk mengetahui diuraikan gayanya, gaya ini R, katakanlah ini resultan. Ini adalah gaya A, ini gaya A, kemudian ini adalah gaya B. Misalkan seperti itu. Ini ada sebuah resultan ya. Kita uraikan gayanya, gaya A berapa, gaya B berapa, seperti itu. Maka untuk mengetahui gaya A itu adalah dengan cara F ini, F besarnya ini dikali dengan sin θ-nya. Sinnya ini berapa? Ya, misalnya ini sudah 30 derajat.
katakanlah 30 derajat. F-nya adalah misalkan 40 Newton. Berarti gimana? Berarti adalah A, gaya A itu ya, berarti sama dengan berapa itu? 40 ya, dikali sin berapa ini? 30. Oke, itu adalah gaya A. Kalau yang gaya B, berarti gaya B adalah F-nya berapa? Ini B ya, untuk gaya B itu ya. F-nya adalah 40, F-nya adalah 40, itu dikali dengan cos 30. Cos 30. Oke. 40 kali cos 30. Oke, silakan nanti dihitung hasilnya seperti itu ya. Contohnya. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke. Ada dua macam metode dalam menjumlahkan dan mengurangkan vektor. Jadi gaya itu bisa ditambah, bisa dikurangkan. Yang pertama adalah metode analitik ya, dengan cara menghitung ya, seperti tadi yaitu F sin theta, F cos theta, itu adalah dengan cara metode analitik atau kita sebut dengan metodenya menghitung. Dan yang kedua adalah metode grafis ya. Jadi metode grafis itu digambar ya. Kayak tadi itu gerakan piston itu digambarkan dengan garis lurus, kemudian garis miring dan sebagainya. Itu adalah metode grafis. Jadi menggunakan gambar. Kalau gambar pasti menggunakan skala gambar. Misalkan 1 cm mewakili berapa besaran gayanya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, contoh seperti ini ya. Ada vektor gaya A, kemudian ada gaya B. Oke. Kalau dengan metode grafis gitu ya, ini bisa metode grafis yaitu dengan cara dijumlahkan seperti ini, maka dicari titik pusatnya. Titik pusatnya 0 di sini. Terus kemudian ditarik garis A sesuai dengan panjangnya ini, kemudian garis B digabung di sini, maka A dan B ini adalah resultannya ya. Jadi panjang A tambah B yang titik-titik ini adalah resultannya. Oke, begitu seterusnya ya. Terus vektor juga begitu, dia juga bisa dikurangkan ya, seperti itu ya. Pengurangan pada vektor dapat dikerjakan dengan cara yang sama, baik dengan penjumlahan vektor namun dengan arah sebaliknya ya. Misalkan resultan dari A min B dapat dituliskan dengan A ditambah min B. Apabila dituliskan A sampai B ya, itu sama dengan adalah resultan. Untuk lebih jelasnya kita lihat seperti ini. Oke, seperti ini ada. Seperti ini. Jadi ini A dikurangi B karena dia arahnya ke bawah. Maka cara cari titik pusatnya. Titik pusat A adalah di sini. Kemudian karena dikurangkan berarti gimana? Arahnya adalah ke sana ya, arahnya ke sana. Apa itu ke sana arahnya ini? Karena dia dikurangi. Kalau arahnya ke sini nanti ditambah ya. Padahal ini adalah arahnya dikurangi. Arahnya dikurangi berarti adalah arahnya ke sana. Sepanjang ini. Lah, titik antara pertemuan antara titik pusat ini dengan arah B yang akhir ini disebut dengan resultan. Ini juga ini bisa sama ya ini. Ini adalah A ke B, ini adalah B ke A. Ini jadi beda. Ini A-nya ke sana, ini adalah min A karena ini arahnya adalah ke bawah. Arahnya ke bawah. Kemudian itu pusatnya ya. Ini B positif, A-nya negatif. Arahnya berbeda. Tapi gambarnya sama ini. Tapi arah vektornya yang berbeda. Ini kan B-nya negatif, arahnya ke kiri. Ini B-nya positif, arahnya ke kanan. Dan A-nya ini adalah dari titik pusat ini ke kanan, berarti ini positif. Kalau A-nya ke bawah, berarti ini adalah negatif.
atau mendekati titik pusat. Seperti itu ya. Kalau mendekati titik pusat itu berarti anaknya negatif. Oke, seperti itu. Terus kemudian penjumlahan vektor ya. Jadi vektor ini atau gaya-gaya ini bisa dijumlahkan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 maka caranya adalah seperti ini. Nah, misalkan ini ada vektor A arahnya ke bawah. Ke bawah ini berarti negatif. Kemudian B juga ke bawah, arahnya negatif, dan C ini ke kanan. Kanan adalah positif ya. Maka caranya adalah dengan cara dijumlahkan seperti itu. Maka jika A ditambah B ditambah C ya, maka digambarkan dulu B-nya kemana. Ini cari titik pusatnya, ini titik pusat ya, cari pusat B-nya ini dipindah ke dalam titik pusat ini. Kemudian C ini ya, tadi B ini dipindah ke sini, kemudian C-nya ini dipindah ke sini ya. Ini cari titik pusatnya dan B-nya dipindah, dan A-nya adalah ditambah ke C karena ABC. A-nya ditaruh di sini. Ini A-nya ditaruh ke sini. Oke. Maka tarik vektorannya itu adalah dari titik pusat ini sampai berakhirnya titik A. Seperti itu ya. Kemudian kalau A ditambah B ditambah C, maka dicari dulu ya. Di mana titik pusatnya? Di mana titik pusatnya? Titik pusat adalah tentunya dia adalah di O. Kemudian A ini adalah ditaruh di sini. A-nya taruh di sini, kemudian dilanjutkan ke B, dilanjutkan ke C. Nah, seperti itu ya. Ini juga akhirnya ketemu vektor. Vektornya berapa? Jadi ada banyak metode ya. Ini metode pertama dengan caranya adalah B-nya bawah, ini juga sama. Kemudian A-nya adalah di sini, C-nya adalah di sini. Terus ada lagi dengan cara lain juga. Caranya adalah A-nya adalah cari titik pusatnya, C-nya kemudian dilanjutkan ke A, dilanjutkan ke B. Oke, seperti ini. Ini juga sama. Jadi kalau diukur panjangnya yang B, panjangnya yang C, panjangnya yang D, itu nanti sama caranya ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian seringkali diinginkan untuk menguraikan sebuah vektor ke dalam 2 komponen. Jika sebuah vektor diuraikan ke dalam 2 komponen, tiap komponen mempunyai besar dan arah. Jika dari 4 besarannya diketahui, 2 yang lain dapat dicari ya. Misalkan ini A, kemudian ini C, B, maka ini bisa dicari 2 yang lainnya. Oke, seperti ini. Pada gambar diketahui besar dan arah vektor A, sementara vektor B dan C hanya diketahui arahnya saja, sehingga dengan metode penjumlahan gaya besarnya vektor B dan C dapat diketahui dengan menghubungkan ketiga vektor menjadi segitiga tertutup. Tidak temu kedua arah vektor B dan C merupakan batas vektor B dan C. Jadi diuraikan seperti ini, nanti akan ketemu penjumlahannya. Oke, contoh ini ya. Diketahui vektor-vektor berikut: vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Tentukan resultan vektor-vektor tersebut dari arah A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke D. Seperti ini ya. Oke, gimana caranya? Maka untuk melihat A, B, C, D, maka dengan cara yang sama kita tadi ya, caranya adalah memindahkan vektor A ke B, ke C, kemudian ke D. Caranya adalah A berarti kita taruh sesuai dengan arahnya A, dia tidak berubah ya. Kemudian ke B, kita lihat B arahnya ke bawah dari A ke B. Oke, B, kemudian ke C. Kita lihat C, berarti diarahkan langsung ke sini.
D. D berarti adalah ke sini. Sorry. D. D berarti dia adalah ke sini. Dipindahkan. Kemudian baru ini nanti ketemu berapa resultannya. Oke. Jadi apa itu resultannya adalah dari titik ini, pusat ini ya ke sini. Oke, ini adalah ketemu resultannya. Jadi tinggal kita apa itu tambahkan aja mana A, mana B, mana C dan kemudian adalah resultan. Oke, seperti itu. Oke, untuk latihan ya. Latihan nanti silakan di apa itu dilanjutkan. Bagaimana kalau D C A? Gimana kalau B D A? Dan bagaimana kalau CAB? Silakan nanti latihan sendiri untuk menentukan resultannya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Selamat belajar dan semoga kita sukses selalu. Semoga ilmunya juga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.